Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya sangat senang boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 1 sampai tanggal 7 Desember tahun 2024. Saya minta maaf karena tayangan kali ini agak lambat saya tayangkan sebab saya mengalami kesulitan untuk mendapatkan buku MTPJ Gemim, dan atas bantuan seorang teman pendeta Gemim saya dikirimkan pertanyaan yang dimaksud, dan melalui kesempatan ini saya akan membahas pertanyaan itu bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang akan dibahas saat ini sesungguhnya merupakan penjabaran dari kitab Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dalam sorotan tema doa agar kedatangannya membawa harapan baru. Doa yang dimaksud di sini adalah doa bagi kehadiran seorang raja yang kedatangannya itu membawa harapan baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat 3 pertanyaan yang dimaksud. Yang pertama, apa yang dimaksud tentang raja yang benar, adil, dan bijaksana menurut teks Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yang kedua, mengapa harus memiliki pengharapan terhadap pemimpin yang benar, adil, dan bijaksana? Pertanyaan nomor 3, bagaimana sikap kita dalam penantian terhadap kedatangan Yesus Kristus? Saudara sekalian, itulah 3 pertanyaan yang diajukan di sini, dan mari kita jawab satu persatu. Pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud tentang raja yang benar, adil, dan bijaksana menurut teks Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai ayat yang ke-11? Saudara, pertanyaan nomor 1 ini mengajak kita untuk menggali pemahaman tentang raja yang benar, adil, dan bijaksana menurut Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Secara umum, kita bisa saja mengatakan bahwa raja yang benar, raja yang adil, raja yang bijaksana adalah raja yang tindakan dan keputusannya benar, adil, dan bijaksana. Kita bisa saja mengatakan raja itu seperti Salomo pada awal pemerintahannya. Karena pertanyaan nomor 1 ini meminta kita untuk menggali dari kitab Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, mari kita telusuri jawabannya menurut kitab Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara, kitab Mazmur merupakan kitab yang berisi pujian kepada Tuhan dalam bentuk syair yang dinyanyikan. Orang Israel menyebut kitab ini Mizmor, artinya syair pujian yang dinyanyikan. Kitab Mazmur itu mulai ditulis pada abad ke-10 sebelum Masehi, dan kitab ini berakhir ditulis pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kitab Mazmur pasal 72 merupakan kitab yang berasal dari Raja Salomo. Mazmur ini berisi doa harapan untuk raja. Terkait dengan pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan raja yang benar, adil, dan bijaksana? Dari Mazmur pasal 72, kita menemukan jawabannya. Yang pertama, kitab Mazmur ini merupakan tulisan Salomo. Perhatikan ayat 1. Kitab ini berasal dari Salomo, ditulis oleh Salomo pada abad ke-10 sebelum Masehi, ketika dia berkuasa menjadi raja pada tahun 970 sampai tahun 931 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu Salomo meminta kepada Tuhan agar diberikan hikmat. Salomo tidak meminta umur panjang. Salomo tidak meminta kepada Tuhan agar mencabut nyawa dari para musuhnya. Yang diminta oleh Salomo kepada Tuhan adalah hikmat. Mengapa Salomo meminta hikmat? Karena Salomo pada waktu itu masih berusia muda, dan dia dipercayakan oleh ayahnya Daud menjadi raja menggantikan dirinya. Nah, karena Salomo masih muda, dalam menjalankan pemerintahannya, dia butuh hikmat. Karena itu dia meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat kepadanya.
Itu permintaan Raja Salomo. Nah, dengan hikmat itu Salomo dapat menjalankan pemerintahannya. Salomo dapat menjalankan kepemimpinannya secara benar, adil, dan bijaksana. Jadi Salomo sesungguhnya memberikan kesaksian kepada kita bahwa raja yang benar, adil, dan bijaksana itu bersumber dari Tuhan. Sekali lagi, Salomo di sini sesungguhnya memberikan kesaksian kepada kita bahwa raja yang benar, adil, dan bijaksana itu bersumber dari Tuhan. Mengapa? Karena seseorang menjadi raja yang benar, adil, dan bijaksana kalau dia memiliki hikmat Tuhan. Dan hikmat itu bersumber pada Tuhan. Hanya dengan hikmat Tuhan, seorang raja dapat bertindak benar, adil, dan bijaksana. Karena itu dalam ayat 1, Salomo menulis doa permohonan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Yang kedua, raja yang benar, adil, dan bijaksana adalah raja yang mengadili dengan keadilan, dan dia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas. Perhatikan ayat 2 dan ayat yang keempat. Ini menarik saudara sekalian, karena di dunia peradilan biasanya hukum itu dapat dibeli oleh mereka yang berduit dan berkuasa. Nah, raja yang benar, adil, dan bijaksana berpegang pada hukum. Dan dia mengadili berdasarkan hukum yang berlaku. Sehingga keputusan yang diambilnya benar-benar benar, adil, dan bijaksana. Yang ketiga, raja yang benar, adil, dan bijaksana keputusannya membawa damai sejahtera dan kebenaran bagi semua orang. Artinya, keputusan yang diambilnya dapat memenuhi harapan publik yang menuntut kebenaran dan keadilan. Perhatikanlah catatan Salomo dalam ayat yang ketiga. Di sini Salomo menulis, kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kemudian dalam ayat yang ketujuh, Salomo menulis, kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Yang keempat, raja yang benar, adil, dan bijaksana itu digambarkan secara simbolik dalam ayat yang keenam. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Saudara, hujan yang turun ke padang rumput membuat padang rumput itu menjadi padang rumput yang subur dan padang rumput itu menghijau. Dirus hujan atau hujan lebat yang menggenangi bumi memberikan harapan bagi mereka yang tinggal di daerah gersang atau pulau-pulau yang sulit mendapatkan air atau di daerah yang sulit mendapatkan air. Dirus hujan juga dibutuhkan setelah kemarau panjang. Jadi pada prinsipnya seperti halnya hujan dan dirus hujan membawa harapan baru. Demikian halnya raja yang benar, adil, dan bijaksana. Raja itu memberikan atau membawa harapan baru bagi rakyat. Rakyat menemukan harapan itu di dalam diri raja yang benar, adil, dan bijaksana itu. Yang kelima, raja yang adil dan bijaksana disebut oleh pemazmur di sini dalam ayat yang ke-11. Kiranya semua raja sujud menyembah dan segala bangsa menjadi hambanya. Ini merupakan nubuat mesianik. Nubuat tentang kedatangan Mesias. Kedatangan raja yang benar, adil, dan bijaksana. Bayangkan saudara sekalian, Raja Salomo di sini menubuatkan tentang seorang raja yang disembah oleh semua raja di bumi ini dan segala bangsa menjadi hambanya. Nah, di sini kita melihat hikmat Tuhan menuntun Raja Salomo menubuatkan tentang Mesias yang kemudian digenapi dalam diri Yesus Kristus. Dalam kitab Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-16, kita membaca Petrus menyebut Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Itu berarti raja yang benar, adil, dan bijaksana adalah Yesus Kristus.
Kepadanya lah semua bangsa sujud menyembah. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Mengapa harus memiliki pengharapan terhadap pemimpin yang benar, adil, dan bijaksana? Saudara, kalau pertanyaan ini dialamatkan kepadamu, apa jawabanmu? Mengapa kita harus memiliki pengharapan terhadap pemimpin yang benar, adil, dan bijaksana? Saudara, pertanyaan nomor 2 ini menarik untuk kita dalami bersama. Pertanyaan nomor 2 ini mempertanyakan mengapa kita harus memiliki pengharapan terhadap seorang raja yang benar, adil, dan bijaksana. Saudara, terhadap pertanyaan ini ada 4 hal yang menjadi jawaban saya. Harap kita ikuti ini dengan baik, sebab ini sangat penting bagi kita dalam memahami mengapa harus memiliki pengharapan terhadap pemimpin yang benar, adil, dan bijaksana. Yang pertama, pemimpin yang benar, adil, dan bijaksana adalah pemimpin yang dituntun oleh Tuhan. Sebab pemimpin itu bisa benar, adil, dan bijaksana karena dituntun oleh hikmat yang bersumber dari Tuhan. Nah, kita tentu saja mengharapkan pemimpin yang demikian, sehingga dalam keputusan dan tindakannya benar-benar menghadirkan damai, sejahtera, keadilan, dan kebenaran. Yang kedua, pemimpin yang benar, adil, dan bijaksana merupakan pemimpin yang ideal dalam sebuah pemerintahan. Kita semua tentu merindukannya. Karena itu, kita harus memiliki pengharapan atasnya. Apa yang kita sebut keadilan dan kebenaran dapat terwujud jika kita memiliki pemimpin yang benar, adil, dan bijaksana. Yang ketiga, pemimpin yang benar, adil, dan bijaksana kita harapkan karena hanya melalui pemimpin yang demikian inilah kita dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat yang adil dan makmur. Pemimpin adalah penunjuk arah. Pemimpin adalah teladan. Dengan pemimpin yang benar, adil, dan bijaksana, kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, kita harus memiliki pengharapan terhadap pemimpin yang benar, adil, dan bijaksana karena dunia kita ini semakin jahat, pelbagai kejahatan semakin merajalela. Apalagi kita sekarang berada di era digital. Banyak kejahatan yang kita temui, yang kita saksikan di era digital ini. Sehingga orang yang punya handphone sekarang tidak selalu nyaman dengan handphonenya, sebab di sana ada banyak penipuan. Nah, karena ada banyaknya kejahatan di dunia kita ini, maka kita butuh pemimpin yang benar, adil, dan bijaksana. Dengan demikian, kita menggantungkan pengharapan kita terhadap pemimpin yang benar, adil, dan bijaksana dalam menangani setiap pergumulan, setiap persoalan, setiap kejahatan yang sedang terjadi di muka bumi ini. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dan Anda bisa mengembangkan dari jawaban yang saya berikan ini. Sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Bunyi pertanyaannya seperti ini. Bagaimana sikap kita dalam penantian terhadap kedatangan Yesus Kristus? Saudara sekalian, topik tentang kedatangan Yesus Kristus pada zaman jemaat mula-mula, ini adalah topik yang hangat yang sering diperbincangkan di antara jemaat. Di era sekarang, orang mulai jarang memperbincangkan tentang topik ini. Padahal, topik tentang kedatangan Yesus kembali dalam kemuliaannya, ini sangat penting untuk selalu dibicarakan, untuk selalu didiskusikan. Sehingga semangat untuk menyambut kedatangan Yesus kembali dalam kemuliaannya, dan kesiapan kita untuk menyambut kedatangannya kembali, itu benar-benar dapat kita wujudkan. Nah, berita tentang kedatangan Yesus Kristus kembali dalam kemuliaannya merupakan salah satu pengharapan iman Kristen. Yesus sendiri yang berjanji bahwa dia akan pergi ke rumah Bapa. Dia menyediakan tempat bagi kita, bagi orang yang percaya kepadanya.
dan kemudian dia datang kembali dalam kemuliaannya sebagai hakim yang adil. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mereka akan berdiam di rumah Bapa. Itu janji Yesus bagi kita. Karena itu berbahagialah orang yang menggantungkan pengharapannya pada Yesus, yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, bahwa Yesus akan datang kembali dalam kemuliaannya sebagai hakim yang adil. Nah, sekarang bagaimana sikap kita dalam penantian terhadap kedatangannya kembali? Saya mencatat di sini ada 3 sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita dalam menyongsong kedatangannya kembali. Yang pertama, tetap berpengharapan merindukan kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaannya. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 16 ayat 22, kita membaca di sana ada kata Maranatha, artinya Tuhan kami datanglah. Ini adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan betapa Yesus Kristus itu kedatangannya sangat dirindukan oleh jemaat. Dan Paulus menulis kepada jemaat di kota Korintus, Maranatha, Tuhan kami datanglah. Inilah kerinduan jemaat mula-mula dalam merindukan kedatangan Yesus kembali dalam kemuliaannya. Dan ini seharusnya menjadi kerinduan kita, jemaat di abad ini. Ada kerinduan yang begitu tinggi, ada kerinduan yang begitu besar menyambut kedatangan Yesus kembali dalam kemuliaannya. Saudara, kita sekarang berada di Minggu Advent yang pertama. Di Minggu Advent, jemaat dipersiapkan untuk menyambut kedatangannya kembali dalam kemuliaannya dan menyambut Natal Yesus Kristus. Jadi 2 hal yang kita persiapkan. Menyambut peristiwa Natal Yesus Kristus tanggal 25 Desember yang kita rayakan. Kemudian yang kedua, kita dipersiapkan untuk menyambut kedatangannya kembali. Yang kedua, sikap kita adalah siap sedia setiap waktu menyambut kedatangannya. Kapan saja kita siap sedia menyambut kedatangan Yesus Kristus. Sebab kedatangannya itu ibarat pencuri di waktu malam. Rasul Paulus menulis hal itu kepada jemaat di Tesalonika dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1. Di sana kita membaca Paulus mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri pada waktu malam. Kemudian dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-36, Yesus sendiri mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu kedatangannya. Karena tidak ada yang tahu kedatangan Tuhan, maka kita setiap saat harus siap sedia. Nah, itu berarti waktu yang ada sekarang itu merupakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita berbenah diri. Sebelum dia datang kembali dalam kemuliaannya, kita harus berbenah diri. Kita bangun kehidupan bersekutu dalam Tuhan, kita bangun kehidupan dalam kasih dengan semua orang. Mengapa ini penting? Yesus pernah menubuatkan, dan itu dicatat dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Di sana Yesus mengucapkan kalimat ini, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi di zaman akhir ini, kedurhakaan itu semakin bertambah. Dan karena kedurhakaan ini, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Sebelum Yesus datang kembali dalam kemuliaannya, mari kita berbenah diri. Kita hidupkan kasih Kristus melalui diri kita, melalui interaksi kita dengan sesama. Yang ketiga, sikap kita adalah bersaksi tentang Injil Yesus Kristus ke semua orang. Masih ingat perintah Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Kita diperintahkan untuk pergi bersaksi kepada semua orang. Kita disuruh oleh Yesus pergi jadikan semua bangsa murid Yesus. Itu perintah Yesus bagi kita. Itu berarti kita diperintahkan untuk bersaksi tentang Injil Yesus Kristus, tentang Injil keselamatan kepada semua orang. Artinya apa yang kita pahami tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus itu yang kita beritakan kepada semua orang, baik lewat kata-kata atau secara verbalistik, maupun melalui cara hidup kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Nah, jika itu kita lakukan, maka semakin banyak orang yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan melalui kesempatan ini. Mintalah selalu hikmat Roh Kudus, agar Dia menolong kita memahami kebenaran firman-Nya dan menolong kita semua bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.